Mazmur pasal 119 ayat 65 sampai 72. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Baca juga Amsal pasal 27. Bukan hati yang tebal seperti lemak. Saudara-saudara, pemazmur menggambarkan kontras antara dirinya dan musuh-musuhnya. Daud mengatakan, orang yang kurang ajar yang telah menodai aku dengan dusta. Mazmur 119 ayat 69. Hati mereka tebal seperti lemak. Ayat 70. Frasa tersebut menjelaskan sesuatu yang tebal, sehingga sulit atau tidak ada yang dapat menembusnya. Dalam hal ini, kontrasnya memperjelas bahwa apa yang sedang digambarkan adalah ketidakpekaan orang fasik terhadap Taurat Tuhan dan titah-titah Allah. Dengan demikian, pemazmur berkata tentang dirinya sendiri secara kontras. Dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Taurat-Mu ialah kesukaanku. Di sini Daud membandingkan dirinya dengan orang fasik. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa Taurat Allah diberikan bukan untuk persetujuan intelektual kita, tetapi untuk ketaatan dengan rela hati. Taurat Tuhan berfungsi sebagai penuntun moral dan spiritual, sehingga pemahaman intelektual hanyalah langkah awal. Tujuan akhirnya adalah perubahan karakter dan tindakan sehari-hari agar sesuai dengan standar dan kekudusan Allah, serta taat sepenuhnya. Tetapi ada orang yang menolak untuk menerima Taurat Allah sebagai aturan hidup dan sengaja mengabaikan titah-titahnya. Memang itulah kondisi alamiah manusia sejak kejatuhannya dalam dosa. Saudara-saudara, lalu bagaimanakah pemazmur bisa memiliki hati yang menyukai Taurat Allah? Apakah yang melembutkan hatinya? Saudara-saudara, menariknya, apa yang dia sebutkan di sini sebagai titik balik baginya adalah penindasan yang dialaminya. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Ayat 67. Jadi bagi Daud, penderitaan dan penindasan yang dialaminya justru membuatnya sadar akan kebutuhan atau kehausan akan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Mazmur 119 ayat 71 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Karena penindasan yang dialaminya yang ada di tangan Allah, dia dapat berkata, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang Tuhan menggunakan penderitaan untuk melembutkan hati kita dan membuat kita peka menerima akan firman-Nya. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, Amsal 27 ayat 7. Dan oleh karena itu, mereka yang hidupnya penuh dengan kemewahan
menemukan kebenaran dari kitab suci merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi bagi orang yang miskin dan lapar akan kebenaran, segala yang pahit dirasakan manis. Dan oleh karena itu, mereka yang kehilangan kesenangan duniawi mungkin akan menghargai bahkan teguran keras dan peringatan dari kitab suci. Saudara-saudara, marilah kita tidak mengeluh jika Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk membuat kita menerima firman-Nya sebagai yang berharga, bahkan lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Karena memang teguran yang keras akan meluruskan hati kita yang bengkok ini. Saudara-saudara, apakah kemewahan hidupmu telah menjadikan hatimu tebal seperti lemak, tertutup untuk teguran yang keras? Ketika firman Tuhan menegur engkau dengan keras, engkau kecewa, menggerutu, bahkan membenci orang yang menyampaikan kebenaran kepadamu. Saudara-saudara, seseorang yang bernama Watts mengatakan, "Tetapi aku telah menemukan bahwa baik bagiku untuk menanggung tongkat dan gada dari Bapakku. Penderitaan membuatku mempelajari Tauratmu dan hidup bersandar kepada Allahku." Amsal 3 ayat 11-12 mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Saudara-saudara, giatlah selalu belajar firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti kehendak Allah. Haor Ministry.